Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mereview artikel yang berjudul Perekonomian Tertutup dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel yang berjudul Perekonomian Tertutup dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Perekonomian tertutup merupakan konsep yang penting dalam kajian ekonomi, terutama dalam konsep ekonomi makro Islam. Dalam perekonomian tertutup, semua aktivitas ekonomi berlangsung di dalam negara tanpa interaksi dengan ekonomi luar, memungkinkan analisis yang lebih fokus terhadap dinamika internal. Dalam kerangka ini, peran rumah tangga, perusahaan menjadi sangat relevan karena kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan pendapatan nasional. Dalam konteks ekonomi makro Islam, analisis perekonomian tertutup tidak hanya melibatkan pengeluaran dan penerimaan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah yang mendasari kebijakan fiskal seperti pajak dan zakat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, mengetahui tentang perhitungan zakat. Yang ketiga, mengetahui mengenai zakat kekayaan atau bisa disebut aset. Yang keempat, mengetahui tentang zakat yang dihasilkan dari bisnis yang dijalankan. Yang kelima, mengetahui tentang zakat, pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang kaitannya dengan multiplier dalam perspektif Islam. Makro Islam dapat dianggap termasuk dalam metode penelitian kuantitatif dengan beberapa alasan sebagai berikut. Penggunaan data numerik. Artikel ini menyajikan data dan statistik mengenai pendapat nasional, pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pajak. Penggunaan angka-angka ini merupakan ciri khas dari penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, pendekatan statistik. Jika artikel mencakup analisis statistik untuk mendukung argumen atau temuan, ini juga merupakan indikator kuat dari pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, meskipun artikel ini juga mengandung elemen kualitatif, penggunaan data numerik dan analisis matematis membuatnya relevan dalam konteks penelitian kuantitatif. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah sistem ekonomi yang tidak terlibat dalam perdagangan internasional, sehingga semua interaksi ekonomi terjadi di dalam negeri. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. 2. Pelaku utama. Perekonomian tertutup melibatkan 3 pelaku utama. Yang pertama, rumah tangga mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Pengeluaran mereka dilambangkan dengan C atau consumption. Yang kedua, perusahaan atau firm, yaitu mereka memproduksi barang dan jasa serta melakukan investasi. Pengeluaran mereka dilambangkan dengan I atau investment. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dapat dirumuskan sebagai di mana Y adalah pendapatan nasional jika ada pajak, pendapatan disposable rumah tangga menjadi lebih kecil. Yang keempat, dampak zakat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Kemudian yang kelima adalah perspektif ekonomi Islam. Dalam perekonomian Islam, kebijakan fiskal mencakup zakat dan pajak, bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata. Zakat dihitung dari pendapatan individu dan aset, sedangkan pajak dipungut dari pendapatan dan keuntungan perusahaan. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanda kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal salah satu jalan untuk mencapai tujuan syariah dalam negara Islam. Adapun kebijakan fiskal yakni zakat dan pajak. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan